Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana nih pada pagi hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Udah siap belum nih buat belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Siap, mantap. Oke. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip geografi. Namun sebelum itu saya ingin mereview kembali nih bagaimana ingatan kalian mengenai materi pembelajaran sebelumnya. Ada ingat nggak sih materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Oke, Rizka silakan. Untuk yang pelajaran sebelumnya itu kita belajar tentang objek dari geografi. Tapi saya di sini mau jelasin salah satu objeknya aja, yaitu objek material. Seingat saya itu objek material itu merupakan fenomena atau gejala yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya kayak litosfer, hidrosfer, atmosfer, antroposfer, juga biosfer. Oke, jadi dari objek geografi kan ada dua, di mana dijelaskan oleh Rizka adalah mengenai objek material. Ada ingat nggak nih satu lagi tentang objek geografi? Saya, Bu. Oke, silahkan Renal. Iya, yang saya ingat itu ada lagi satu namanya objek formal, yaitu kalau nggak salah cara pandang atau sudut pandang dari objek material atau geosfer. Oke, bagus sekali. Jadi dari objek geografi itu ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan mengenai prinsip-prinsip geografi. Jadi diharapkan kalian nanti bisa mengerti nih apa saja dari pengertian prinsip-prinsip geografi. Oke, gimana? Lanjut aja kita langsung ke materi. Lanjut. Are you ready? Ready. Oke, sebelum kita melanjutkan ke prinsip-prinsip geografi, saya akan mengisi absensi dari anak-anak pada pagi hari ini ya. Oke, di sini ada prinsip-prinsip geografi. Jadi dari prinsip-prinsip geografi itu ada 4, bisa dilihat ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai prinsip persebaran. Oke, ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan prinsip persebaran? Silahkan Rizka. Untuk prinsip persebaran, prinsip distribusi merupakan salah satu dari 4 prinsip ilmu geografi yang paling utama. Lalu yang selanjutnya ada prinsip persebaran adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan persebaran gejala di permukaan bumi yang cenderung tersebar tidak merata. Oke, dari prinsip persebaran ini pasti dalam benak kalian akan bertanya-tanya, mengapa sih suatu fenomena terjadi hanya di suatu lokasi saja, namun dari prinsip persebaran itu tidak merata? Kenapa suatu fenomena kok ada di lokasi A saja, kenapa di lokasi B tidak ada? Jadi dari prinsip persebaran ini akan dikaji bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi hanya di suatu lokasi. Oke, selanjutnya jadi dari tujuan prinsip persebaran yaitu mengungkapkan hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lainnya secara menyeluruh. Selain itu dengan adanya prinsip distribusi digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang. Dimana seperti dijelaskan tadi, prinsip persebaran kan kita mengkaji nih dimana suatu fenomena hanya ada di suatu daerah tertentu, dan ada fenomena di suatu daerah tertentu, kita jadi akan berpikir nih, oh jadi di daerah tersebut di masa yang akan datang akan terjadi hal seperti ini. Dengan prinsip persebaran kita akan memahami bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi di masa yang akan datang. Oke, contohnya nih dari prinsip persebaran yaitu Jakarta merupakan kota yang megapolitan. Jadi pada jam-jam tertentu seperti pagi, siang, dan sore hari terjadi kemacetan, terutama menuju perkantoran, sekolah, pasar atau mal, serta menuju pemukiman. Mengapa ini masuk ke prinsip persebaran? Karena dari jam-jam tertentu sudah termasuk ke fenomena. Tidak di 24 jam di Jakarta itu terjadi kemacetan, hanya di jam-jam tertentu saja. Jadi kita bisa memandang bagaimana kemacetan itu terjadi dan kita dapat minimalisir hal tersebut. Oke, selanjutnya itu ada prinsip interrelasi.
Prinsip interrelasi yaitu suatu prinsip atau keterkaitan. Jadi prinsip ini itu berkenaan dengan hubungan timbal balik antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Adanya hubungan yang saling terkait antara alam dan manusia yang menyebabkan dibutuhkannya prinsip keterkaitan atau sebab-sebab ini. Interrelasi dapat terjadi antara alam dengan alam, manusia dengan manusia, maupun alam dengan manusia. Jadi inti dari interrelasi itu bagaimana dari fisiknya dan sosial itu saling mempengaruhi. Contohnya itu seperti ada banjir pasti ada sebab pasti ada akibatnya. Seperti itu. Jadi inti dari interrelasi adalah keterkaitan antara dua fenomena. Selanjutnya yaitu ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi yaitu cara pemaparan hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala, fenomena atau masalah yang ada di lingkup geografi. Penjelasan atau deskripsi hasil pengkajian tersebut dapat berupa uraian, dapat berbentuk peta, chart, tabel, grafik, citra maupun media lainnya. Fungsi prinsip deskripsi ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati. Prinsip deskripsi ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai karakteristik yang spesifik pada gejala-gejala geografi. Dimana kita tahu kan gejala geografi itu tidak hanya satu ya, banyak sekali. Namun terkadang gejala-gejala itu tidak ada penjelasan yang lebih mendalam yang dapat membuat sosial atau kita sebagai manusia itu mengerti kenapa sih gejala-gejala ini terjadi. Seperti itu, menggunakan prinsip deskripsi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada prinsip korologi. Prinsip korologi ini merupakan prinsip geografi yang berkenaan dengan kajian gejala, fakta, dan masalah geografi yang ditinjau dari aspek persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam ruang atau dalam permukaan bumi yang membentuk suatu integritas atau kesatuan tertentu. Jadinya korologi ini merupakan gabungan dari tiga prinsip sebelumnya. Apa aja tuh tiga prinsip sebelumnya? Ada prinsip deskripsi, interrelasi, satu lagi persebaran. Jadi ada tiga. Jadi korologi ini merupakan gabungan dari tiga prinsip dari geografi tersebut, di mana akan dikaji gejalanya, faktanya atau masalah-masalahnya menggunakan prinsip korologi. Gejala contohnya nih ada gejala pemanasan global tidak hanya berkaitan dengan mencairnya gunung es, kenaikan permukaan laut atau perubahan cuaca secara ekstrim. Pemanasan global juga berdampak pada penyebaran wabah penyakit baru seperti virus Zika yang berbahaya bagi wanita hamil. Jadi berdasarkan korologi ini dikaji baik dari aspek fisiknya, aspek sosialnya, dan dampaknya yang terjadi menggunakan prinsip korologi tersebut. Oke. Jadi dari materi yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang kurang jelas? Silakan, ada yang ingin tanya? Tadi kan sudah dijelaskan ada 4 prinsip geografi. Tadi yang 3 itu udah dijelaskan kan serta contohnya. Nah ada salah satu prinsip yang belum Ibu kasih contoh, yaitu prinsip deskripsi. Saya masih belum paham sih. Oke, jadi kita kembali ya ke prinsip deskripsi. Di mana penjelasannya yaitu prinsip deskripsi merupakan penjelasan atau deskripsi dari hasil pengkajian yang dapat berupa uraian, peta, chart, tabel, atau grafik. Jadi contohnya misalkan di suatu daerah pasti ada suatu bencana alam. Dari bencana alam tersebut dapat berupa bencana yang tahunan. Dari 1 tahun 2019 ke 2020, 2021 dan seterusnya. Pasti akan ada penaikan atau penurunan dari tingkat baik itu korbannya atau dari tingkat kerusakan alamnya dan sebagainya. Menggunakan prinsip deskripsi ini kita akan mengkaji lebih dalam dari bentuk tabel atau grafik tersebut. Kita pelajari lebih dalam atau artinya itu bagaimana sih dari grafik ini, apakah akan yang terjadi terjadi di berikutnya itu akan terjadi apa berdasarkan prinsip deskripsi tersebut. Oke, sudah mengerti Rizka? Sudah. Oke. Setelah kita mempelajari 4 prinsip, yaitu ada prinsip persebaran atau distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi, pasti kita pernah nih dalam kehidupan nyata ada apa sih yang kita secara tidak sadar itu tuh sudah termasuk kepada 4 prinsip geografi tersebut. Ada yang bisa memberikan contoh gimana nih kehidupan nyatanya? Wah, saya sudah mengalami prinsip ini nih Bu. Ada yang bisa contoh? Oke, silakan Alda. Oke, saya ingin memberi contoh di prinsip interrelasi Bu. Nah, kan kita ada di Unila itu biasanya dekat Kampung Baru tuh Bu.
lokasinya ini ke kampung baru, di mana kampung baru tuh kalau saya pulang kuliah biasanya itu tuh Bu, ada banjir. Nah di situ saya melihat, oh ternyata di sini ada prinsip interrelasi nih terjadi. Gimana? Kenapa adanya prinsip interrelasi itu terjadi ketika kita manusia sering membuang sampah sembarangan, dan ditambah lagi sedikitnya ruang karena banyak seperti hutan, tanaman-tanaman itu yang ditebangi, pohon-pohon besar, sehingga menyebabkan banjir itu terjadi. Di samping hal itu, terjadinya curah hujan yang cukup tinggi di Lampung itu juga memicu terjadinya banjir, Bu. Jadi interrelasi itu kan terjadi antara fisik sama sosial, Bu. Nah, di situ ada hubungannya, Bu, di mana curah hujan yang tinggi dengan minimnya kondisi kita yang disebabkan oleh sosial manusia. Oke, bagus sekali. Contoh dari kehidupan nyata yang sudah disampaikan oleh teman kita Alda, di mana dari aspek fisik dan aspek sosial itu terjadi secara bersamaan dan menyebabkan suatu bencana yang dikaji melalui prinsip interrelasi. Oke, kayaknya kita boring nih kalau misalkan kita hanya memahami materi melalui PPT. Gimana kalau kita main game? Boleh. Asik. Jadi di sini saya punya game namanya Talking Stick melalui pulpen ini. Ini merupakan stick yang nantinya akan dipegang oleh kalian, muter dan sambil menyanyikan sebuah lagu. Nanti kalau misalkan di akhir nih siapa yang megang itu akan mendapatkan pertanyaan bonus dari saya. Oke, are you ready? Ready. Oke, mulai dari sekarang. Oke, nyanyi apa nih? Kalau bisa Boleh, ayo kita nyanyi yang bareng-bareng. 1, 2, 3. Empat pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung baling-baling, mangga-lekok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kecurupan, bengkok dimakan api, apinya kecurupan. Oke, Alda. Selamat kamu akan mendapatkan bonus dari saya. Apa tuh ya? Jadi bonusnya adalah pertanyaan. Oke, jadi tujuan dari Talking Stick ini adalah melatih kefokusan kalian nih. Bagaimana apakah materi yang tadi disampaikan masuk gak nih di dalam pikiran? Oke, jadi pertanyaannya adalah wilayah sekitar gunung api ini biasanya memiliki tanah yang sangat subur, sudah menjadi hal umum bukan ya? Hal ini disebabkan oleh adanya abu vulkanik yang dikeluarkan oleh proses vulkanisme yang kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Berdasarkan cerita tersebut, prinsip geografi apa nih yang berkaitan dengan adanya cerita tersebut? Oke, Alda. Ini Bu, kayaknya ini berhubungan sama jawaban saya tadi deh Bu, mengenai kehidupan nyata. Jadi kalau menurut saya jawaban dari pertanyaan ini juga berkaitan dengan prinsip interrelasi Bu. Karena adanya vulkanik itu terjadinya aspek fisik, kemudian abu vulkanik itu menyebar ke tanah-tanah dan membuat tanah-tanah itu memiliki unsur hara yang menyuburkan tanaman, dan tanaman itu sendiri bisa bermanfaat untuk manusia. Selain itu tanah yang memiliki unsur hara tersebut juga Bu bisa untuk dijadikan ladang di mana manusia dapat bercocok tanam dan menjadikan daerah tersebut sebagai distribusi pangan atau tanaman-tanaman lain yang bisa berguna dan dapat didistribusikan kepada masyarakat di sekitar ataupun di luar masyarakat sekitar, Bu. Oke, apakah jawaban dari Alda betul? 1, 2, 3. Yeay, selamat ada untuk jawabannya betul sekali. Jadi dari contoh tersebut merupakan masuk ke dalam prinsip interrelasi. Oke, saya senang masih ada satu bonus lagi buat kita nih. Siapakah akan dapat dari pertanyaan berikutnya? Oke, kita lanjut lagi dengan Talking Stick. Nyanyi apa nih? Potong bebek angsa. Boleh, ayo kita nyanyi bebek angsa ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, minta dansa mengkali, sorot ke kiri, sorot ke kanan, Oke, jadi bonusnya adalah sama dengan Alda, yaitu mengenai pertanyaan. Oke, di sini ada gambar. Jadi ilustrasi tersebut terjadinya fenomena geosfer seperti yang ditunjukkan pada gambar merupakan salah satu contoh prinsip geografi, yaitu izin jawab. Jadi menurut saya dari fenomena geografi tadi bisa dijelaskan menggunakan prinsip deskripsi, yaitu terjadi gelombang seisme
dan itu menghasilkan suatu titik epicentrum yang membuat suatu daratan itu menjalar retakannya seperti itu, Bu. Oke, gimana nih? Apakah jawaban dari Ferdi betul? Bener Bu, bener. Kayaknya Bu. Kayaknya ya. Jadi kita buktikan aja nih. 1, 2, 3. Oke, bener banget kan. Jadi jawabannya adalah prinsip deskripsi dan dijelaskan tadi oleh teman kalian. Jadi adanya gelombang seisme yang menyebabkan titik epicentrum dan menjadikan sebuah retakan. Oke, sebelum pembelajaran kali ini selesai, saya ingin mengulas kembali nih agar kalian lebih paham mengenai materi pada pagi hari ini. Saya akan memberikan beberapa soal yang akan dikerjakan oleh kalian. Oke, silahkan untuk mengerjakan soal tersebut. Saya beri waktu selama 2 menit, bisa lah ya. Oke, apakah sudah selesai? Dikit lagi Bu. Oke, dikit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis. Boleh saya lihat jawaban dari kalian mengenai evaluasi pada pembelajaran hari ini? Wow. Oke. Jawabannya bagus sekali. Jadi jawaban-jawaban yang akan tulis pada lembar penilaian evaluasi hari ini sudah betul. Jadi ini akan menjadi salah satu nilai atau assessment kalian pada akhir nanti. Oke, sebelum pembelajaran pada hari ini selesai, saya akan menyimpulkan satu, yaitu dari prinsip geografi itu ada 4. Ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi, yang dimana masing-masing prinsip tersebut mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing untuk menjelaskan fenomena geosfer di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yang sudah saya sampaikan di awal alhamdulillah sudah terlaksana ya, dimana kita semua dapat menjelaskan nih apa aja prinsip-prinsip dari geografi. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan pelajari mengenai 10 konsep geografi, boleh dipelajari di rumah. Jadi saat pertemuan besok kita sudah ada bayangan nih konsep geografi itu apa aja sih Bu. Oke. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga kedepannya kita menjadi orang yang berguna baik bagi nusa bangsa dan agama. Semoga selalu semangat dalam menuntut ilmu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.